Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallinu ala rasulihil karim. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jumpa lagi dengan saya Abdul Khair dalam channel Asgar Play. Oke teman-teman semua, malam hari ini saya kedatangan tamu dengan saya Putra Agus Yuliansah Saputra, Instagram saya. Mas Agus ini tadi bertanya kepada saya. Nah, pertanyaannya ini berkaitan dengan masalah golok. Pertanyaannya gimana, Mas? Oh iya, jadi saya ini menanyakan tentang yang mana kita sebentar lagi mendekati dengan Hari Raya Idul Adha. Ya. Jadi pemotongan kurban yang pastinya. Gimana tuh? Saya itu ingin bertanya bagaimana cara penyembelihan yang benar dan baik itu menurut agama Islam. Tempatnya itu bagaimana, Mas Ustaz? Pasti punya pengalaman ini, Pasti saya melihat apa? Melihat, saya suka merekam aja. Gimana tuh, Mas? Tuh saya merekam aja. Jadi saat orang penyembelihan saya suka megangin kakinya. Tapi kok lama matinya? Itu lama, sapinya itu lama matinya. Terkesan seperti menyiksa. Ya benar. Masya Allah. Terkesan seperti menyiksa. Oke teman-teman sekalian, di sini saya akan memberikan satu informasi penting kepada kita semua, yang mana banyak penyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban itu terkesan seperti menyiksa. Saya itu kasihan sekali ya melihat sapinya dipotong, Mas, seperti seolah-olah tuh gini ya, seperti susah itu. Gitu. Tahu nggak kenapa masalahnya? Ya, kenapa itu, Mas? Masalahnya adalah tidak simetrisnya bilah daripada golok. Ya, bilah golok itu tidak simetris. Seperti ini contohnya, Mas. Kalau saya lihat ya, kalau orang yang paham dengan golok sembelih, maka dia akan keker seperti ini, Mas. Oh, ini lurus misalnya. Ada kan yang bilah itu seperti ular, seperti bengkong-bengkong gitu kayak ular gitu ya. Nah, itu nggak cocok buat penyembelihan. Makanya walaupun dia tajam, tapi menyembelihnya lama karena bisa begini-begini, Masya Allah. Nah, adapun sembelih daripada hewan kurban tersebut, kita harus tahu kesimetrisannya, Mas. Misal sebagai contoh. Nah, ini adalah golok ya. Apa ini namanya? Ini golok kopak rawing. Wow. Bisa juga. Mas Ustaz. Ya, punya saya semua. Wow. Golok kopak rawing. Ya. Jadi Mas Agus, dengan hal ini sudah lama ya nggak saya asah, nggak saya apa. Tapi karena bahannya kualitas, mudah-mudahan ini masih tetap tajam. Boleh dipegang? Jangan. Nah, justru gitu, Mas. Kebanyakan orang, kenapa bilah goloknya mudah berkarat? Kenapa? Gara-gara sering dipegang seperti ini, Mas. Oh. Tangan kita kan berkeringat. Ya, tentu. Tangan kita kan mengandung zat garam. Ya. Dipegang bilahnya, maka akan menjadikan karat pada bilah tersebut. Bukannya itu sebagai untuk mengetes ketajaman? Tidak mesti. Mengetes dengan ketajaman boleh dengan kertas, boleh juga dengan plastik seperti ini. Bisa. Contoh, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini, Mas. Wow. Ini sedikit stropping aja, insya Allah. Apa itu stropping? Ini stropping, Mas. Oh, stropping seperti asahan. Stropping adalah alat asah terakhir. Oh. Seperti ini. Kalau udah di stropping gini, Mas. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali stropping aja ya. Kita coba membelah plastik bagaimana. Tuh, Mas. Jadi beda dari luar biasa kan? Tadi kan agak keset walaupun tajam ya. Karena baru dipakai juga, baru simpan. Nah, cara melihat golok yang berfungsi betul untuk penyembelihan, kita keker dulu seperti ini, Mas. Lihat. Wah, ini benar-benar lurus dan tidak ada yang bengkong-bengkong seperti ini. Ya, coba saya lihat. Boleh. Tapi jangan dipegang. Nggak apa-apa sih. Nah, gitu loh, Mas. Nih. Oke, sekarang ya teman-teman sekalian, di leher sapi itu, Mas, ada 3 hal ya.
hulukum wal mar'i namanya. Hulukum itu adalah tenggorokan, tempat saluran makanan. Ya. Sedangkan mar'i adalah tempat saluran pernapasan. Yang tiga tersebut itu langsung bisa putus. Wah. Makanya dalam satu hadis ya, pakailah golok, pakailah pisau, setajam-tajamnya pisau, secepat-cepatnya penyembelihan. Jadi nggak mesti itu kan berarti goloknya nggak simetris dan nggak tajam. Ini coba kita. Nah, ini seperti ini ya. Kita sedih ngeliat golok-golok yang misalkan seperti ini sudah berkarat, tidak dirawat, bengkol-bengkol gini gitu kan. Nah, golok seperti ini dipakai untuk menyembelih sapi, kan kasihan sapinya. Ya. Dan itu harus putus. Makanya kalau mau menyembelih sapi, contoh Mas, agak nih di bawah dagu. Saya bukan sapi. Iya, memang bukan sapi. Contohnya di bawah dagu gini Mas, ya. Di bawah dagu. Sini. Dari sini ke sini. Sat. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk motong sapi itu dari dagu ke sini ya. Jadi cepat kematiannya. Hulukum wal mar'i, tempat saluran pernapasan dan saluran makanan itu harus putus semua, maka cepat mati dia. Bagaimana caranya? Andaikan sapi tersebut kita gulingkan. Nah, syarat menggulingkan sapi Mas, ini perut sebelah kiri ya, perut sebelah kiri nempel di tanah, bukan sebelah kanan, sebelah kiri. Iya, sebelah kiri. Jadi dia terguling seperti itu. Ada sapi yang itu susah digulingin, jadi sembarangan guling. Iya, makanya kita harus tahu cara menjatuhkan sapi ya, cara menjatuhkan sapi bagaimana. Terus bagian kiri dia terguling seperti ini, kemudian yang dagu sapi itu diangkat. Nah, supaya geleber-gelebernya ini ikut kenceng. Sudah diangkat, tarik seperti ini, ditarik ke sini Mas. Jadi dari sini ya diangkat seperti ini, jadi kenceng. Nah, boleh Anda semua memotong dengan tarikan seperti ini, serot gitu Mas. Boleh satu kali tarik, misalkan gini, ini sapinya, posisi kita seperti ini, tuh tarik, serot, boleh. Boleh juga seperti ini, serot, selesai. Yang penting gunakanlah golok, gunakanlah pisau, setajam-tajamnya pisau, secepat-cepat pemotongan. Iya. Nah, yang saya herankan lagi, banyak orang itu golok sembelih dipakai untuk nebas tulang. Akhirnya tulangnya kok bilahnya tokak tungging. Apa namanya? Tungging itu toel. Nah, toel. Jadi bilahnya toel teman-teman. Nah, kalau bilah sudah toel, Anda sedih. Pergunakanlah golok itu sesuai dengan karakternya masing-masing. Ya. Kalau buat sembelih ya sembelih Mas. Kalau buat tebas ya tebas. Golok sembelih jangan buat tebas, golok tebas jangan buat sembelih. Perbedaannya di mana coba? Perbedaannya di matanya Mas. Di mata. Mata bilah. Di mata bilah. Saya contohkan ya. Kalau ada nggak sih? Ini kampak ini teman-teman. Oh, kampak. Ini bisa tebas tulang. Iya. Kenapa? Karena didesain mata bilahnya mata kampak. Memang diginiin saya nggak luka tuh. Berarti kan nggak begitu tajam. Ya. Tapi tulang patah, putus dan dia nggak toel dan juga tebel ini. Makanya ini didesain memang untuk tulang Mas. Tapi Mas, kalau untuk sembelih jangan dipakai yang seperti ini, ya. Jadi yang gimana nih? Yang tadi seperti saya contohkan di golok yang pertama. Oh iya, golok yang pertama yang tajam dan yang lurus itu ya maksudnya. Ya. Iya. Nah, ini speknya untuk sembelih, matanya beda. Memang tajamnya luar biasa. Nah, ini yang sering saya hadiahkan kepada para pendekar-pendekar Indonesia. Golok-golok yang seperti ini. Ya, saya pernah nonton di YouTube juga. Iya, makanya. Jadi Mas, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita malam hari ini. Alhamdulillah. Kita dapat informasi penting ya. Khususnya buat penyembelih hewan kurban. Gunakanlah golok dan pisau itu sesuai fungsinya. Kedua, gunakanlah golok dan pisau setajam-tajamnya pisau. Secepat-cepat pemotongan. Jadi sapi tidak menderita.
Ya kan, kita mungkin banyak menonton di media YouTube, ada sapi yang sudah disembelih dia bangun lagi. Ada. Ya mungkin karena hulukum wal mar itu belum putus sempurna. Bener. Kan kasihan. Dan juga pemotongannya sembarangan dan nggak tajam. Makanya itu harus betul-betul tajam. Jadi satu kali tarik selesai. Putus. Seperti itu. Maka Anda semua kalau punya bilah golok di rumah, begitu Anda terawang keker seperti ini, membengkong-bengkong, lebih baik jangan dipakai untuk penyembelih hewan. Lebih baik untuk motong rumput bisa, atau dibawa berburu ke hutan bisa jadi. Seperti itu. Benar. Nah, jadi teman-teman sekalian, atas informasi ini sedikit saja yang kami bisa bahas ya. Jika ada pertanyaan, usulan, silakan di kolom komentar kami ya. Terus saksikan channel kami ini dan jangan lupa like, comment, and share. Dan yang paling penting, subscribe daripada subscribe channel kami ini supaya kami itu semangat terus untuk berkarya. Terima kasih teman-teman sekalian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.